Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari bab 9, yaitu tentang statistika bagian pertama, menganalisis data. Sebelum memasuki materi pembelajaran, di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, setelah mengamati gambar penyajian data, peserta didik dapat menganalisis data dengan baik. Yang kedua, diberikan sebuah data dalam bentuk pernyataan, peserta didik dapat menyajikan data ke dalam bentuk tabel atau diagram dengan benar. Sebelum memasuki materi pembelajaran, di sini kita akan mengingat terlebih dahulu pembelajaran pada kelas 7 tentang penyajian data, yaitu apa itu data, terus bagaimana cara memperoleh data, apa saja bentuk-bentuk penyajian data. Yang pertama, apa itu data? Dalam kehidupan sehari-hari, data seringkali digunakan untuk menunjukkan keadaan tertentu dari suatu objek. Misalnya jumlah siswa dalam suatu kelas, banyaknya siswa yang tidak masuk dalam 1 bulan terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan sebagainya. Nah, datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Nah, kumpulan dari datum inilah yang disebut sebagai data. Kemudian bagaimana cara memperoleh data? Sebagaimana pembelajaran pada kelas 7 sebelumnya, ada beberapa cara memperoleh data, bisa dengan wawancara, mengisi angket, maupun observasi langsung. Terus, apa saja sih bentuk-bentuk penyajian data? Bentuk penyajian data ini dapat berupa tabel maupun diagram. Di mana diagram di sini ada diagram garis, diagram batang, ataupun diagram lingkaran. Baik, sekarang kita memasuki materi, yaitu tentang menganalisis data. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai penerapan statistika dalam beberapa aspek kehidupan. Pengumpulan data tentang minat siswa dalam pemilihan bakat minat, ukuran sepatu atau bahasa, serta data tentang kepadatan penduduk dapat disajikan dengan mudah menggunakan ilmu statistika. Dengan statistika, data yang diperoleh dapat disajikan dalam tabel ataupun diagram, sehingga akan mudah bagi kita untuk menganalisisnya. Nah, pada kegiatan kali ini, kalian akan mempelajari cara menganalisis, membaca, dan memprediksi berdasarkan data dari tabel atau diagram. Pertama-tama silahkan kalian amati diagram batang hasil perikanan tahun 2003 sampai 2008 berikut. Dari diagram batang ini, dapat kita lihat bahwa hasil perikanan terendah dicapai pada tahun 2004 sebanyak 2.000 ton. Sebaliknya hasil perikanan tertinggi dicapai pada tahun 2007 yaitu sebanyak 5.000 ton. Kenaikan tertinggi dicapai pada tahun 2006 sampai 2007 yaitu mencapai 2.500 ton. Selanjutnya, menurut kalian, apa yang menyebabkan kenaikan tertinggi antara tahun 2006 sampai 2007 itu sehingga hasil tangkapan meningkat sangat tinggi? Selanjutnya silakan kalian perhatikan diagram garis tentang jumlah kelahiran tiap tahun dari tahun 2001 sampai 2008 di Desa Sukamakmur. Diagram ini menunjukkan bahwa pada tahun 2001 terdapat 7 kelahiran, pada tahun 2002 terdapat 10 kelahiran, pada tahun 2003 terdapat 13 kelahiran, dan seterusnya. Pada tahun berapakah jumlah kelahiran paling tinggi? Nah, berdasarkan diagram dapat kita lihat bahwa jumlah kelahiran paling tinggi terjadi pada tahun 2008, yaitu terdapat 25 kelahiran. Kemudian pada tahun berapakah jumlah kelahiran paling rendah? Nah, dapat kita lihat bahwa jumlah kelahiran paling rendah yaitu pada tahun 2001 hanya terdapat 7 bayi yang lahir. Selanjutnya pada tahun 2008 karena terdapat 25 kelahiran, dapatkah kita simpulkan bahwa pada tahun 2008
penduduk Desa Sukamakmur bertambah 25 orang dibanding tahun 2007. Ya, dapat kita simpulkan seperti itu apabila pada tahun 2007 ke 2008 tidak ada jumlah kematian atau kasus kematian pada tahun tersebut. Selanjutnya silahkan kalian perhatikan tabel hasil produksi padi di Desa Sukamakmur dari tahun 2001 sampai 2008 berikut. Berdasarkan tabel dapat kita lihat bahwa pada tahun 2001, hasil padi di Desa Sukamakmur mencapai 250 ton, pada tahun 2002 hasil padi mencapai 285 ton, dan seterusnya. Pada tahun berapa sih hasil produksi padi tertinggi? Berdasarkan tabel kita lihat bahwa pada tahun 2008 terdapat hasil produksi padi sebanyak 420 ton di Desa Sukamakmur, sehingga pada tahun 2008 adalah hasil produksi padi tertinggi. Sekarang saya tanya kalian, menurut kalian apa yang menyebabkan produksi padi pada tahun 2006 menurun secara drastis? Silahkan kalian sampaikan jawabannya nanti pada grup WA maupun Google Classroom. Selanjutnya, diagram berikut menyajikan penggunaan bahan bakar terhadap waktu pada perjalanan sebuah mobil dari kota M ke kota N. Untuk diagram berikut, silahkan kalian analisis. Ini digunakan sebagai LKPD, silakan kalian bekerja secara berkelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan nanti. Sampai di sini dulu tentang menganalisis data. Jadi, harus kalian ingat bahwa untuk menganalisis data harus kalian perhatikan secara teliti tentang data yang disajikan pada diagram maupun tabel tersebut. Kemudian buat kesimpulan berdasarkan sajian data tersebut. Nah, seperti itu. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang menganalisis data. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.